Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Salis Nurhayati. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri Jumo Temanggung. Mata pelajaran yang saya ampu adalah simulasi digital. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat buku digital. Pada saat untuk mengkonversi sebuah file menjadi buku digital, maka kita harus memberikan sebuah pemahaman kepada siswa bahwa ketika siswa saat mengakses buku digital itu, mereka mempunyai kebebasan untuk mengakses materi secara tidak urut atau secara acak. Artinya bahwa tidak nomor per nomor. Mereka dengan bebas bisa memilih materi apa yang akan dibaca. Dikarenakan adanya kebebasan untuk mengakses secara acak tersebut, maka ketika kita akan mengkonversi sebuah file menjadi buku digital, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengatur tata letak dokumen. Yang pertama harus kita atur adalah gambar atau image. Sebuah gambar harus disimpan dalam extension JPEG terlebih dahulu. Misalnya kita ambil contoh di sini. Ini saya mempunyai sebuah gambar di sini, maka untuk gambar ini harus saya ambil yang sudah berekstensi JPEG. Dan untuk pemformatan dari gambar ini adalah masuk pada format gambar, pilih wrap text, inline with text. Semua gambar harus diformat menggunakan inline with text. Jadi nanti gambar itu akan menyesuaikan dengan barisnya. Sekali lagi, untuk memformat gambar, kita memformatnya menggunakan wrap text, inline with text. Itu adalah pengaturan format yang pertama. Hal-hal yang perlu diformat atau ditata sebelum dikonversi dari file menjadi buku digital. Yang selanjutnya adalah untuk tabel. Untuk tabel pun juga harus kita atur. Ini ada tabel, saya punya tabel. Kita atur juga pada propertiesnya. Kita pilih setelah kita seleksi, kita pilih layout. Kemudian pilih properties. Nah, pada preferred width-nya kita centang, kita ambil 100%, measure-nya in persen. Sekali lagi, untuk tabel properties-nya, setelah tabel kita seleksi, maka pada size-nya, preferred width-nya 100%, measure in persen. Setelah itu ada format lagi yang harus diatur adalah video. Misalnya kita akan menyimpan sebuah video, menyisipkan di video, kita letakkan, misalnya ini saya mempunyai video. Nah, misalnya ada di sini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan video ini dapat dilakukan nanti di aplikasi sigilnya. Jangan di sini belum bisa disisipkan di sini, tetapi yang pasti untuk aplikasi video atau untuk menyisipkan videonya, videonya itu MP4 berbentuk MP4 dan sudah disimpan outputnya di HTML5.
seandainya kita mengambil dari YouTube itu tidak masalah, tetapi kalau kita punya, maka sekali lagi harus dikonvert terlebih dahulu agar nanti height dan width-nya bisa kita sesuaikan. Nah, untuk mengkonvert video MP4 itu ke HTML5 kita bisa menggunakan ND converter. Ya, kita ambil kita bisa gunakan ND converter, software yang digunakan untuk mengkonvert video yang kita punya. Baik, sambil menunggu ini, selain dari video yang kita format, selanjutnya kita juga akan memformat audio. Audio pun sama, nanti bisa kita convert juga. Punya saya terlalu lama ini. Baik, selanjutnya ini adalah software ini video converter 5 seperti ini bentuknya. Bisa kita gunakan untuk mengkonvert video MP4. Sambil menunggu ini video converternya terbuka, saya buka aplikasi yang digunakan untuk mengkonvert filenya. Ini kita buka dulu. Nah, ini nanti kita masukkan videonya yang akan kita ambil, itu misalnya kita ambil di sini video mana yang akan kita converter. Akan converter dan kita convert menjadi MP4. Nah, ini misalnya di sini membuat cover, misalnya di sini kita open. Pada preset outputnya jangan lupa harus HTML5. Setelah itu kita convert. Selanjutnya, setelah ini nanti MP4-nya sudah terkonvert menjadi HTML5, selanjutnya kita buka aplikasi Sigilnya. Sebelum ke Sigilnya, ini ada hal yang paling penting harus kita lakukan adalah file Word-nya kita simpan. Extensionnya adalah menggunakan web page filter. Sekali lagi, untuk melakukan penyimpanan itu tipenya menggunakan web page filter. Nah, kalau sudah kita save. Kita yes. File kita sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, file ini nanti yang akan kita buka di aplikasi Sigilnya. Kita buka aplikasi Sigilnya. Di dalam aplikasi Sigil ini nanti kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, nanti kita akan membuat daftar isi.
Selanjutnya akan membuat cover, membuat metadata, dan tak lupa kita juga akan melakukan insert file yang seperti saya katakan tadi. Kita akan menginsert sebuah video. Ini adalah aplikasi Sigil yang akan kita gunakan untuk melakukan konversi file yang kita punya tadi agar bisa dibaca di buku digital. Kita buka, kita buka file yang kita punya tadi, yang kita sudah simpan. Jangan lupa ini masih all file. Kemudian kita cari file yang tadi, buku digital. Ini Salis Nurhayati, saya open. Ini file tadi yang sudah saya simpan di jenis web filter. Nah, di sini akan kita tambahkan untuk cover terlebih dahulu. Untuk cover, jangan lupa untuk membuat cover baik image-nya juga harus berbentuk JPEG. Kita masuk tool, add cover. Nah, kalau kita sudah punya di sini covernya, kita tinggal masukkan. Tetapi kalau kita belum punya, kita other file. Saya ambil covernya, kita open. Nah, dia sudah cover. Bagaimana kalau cover di yang belakang? Ini adalah cover di depan. Cover belakang, pada cover HTML ini kita klik, kita add copy. Ini kita letakkan di bawah sendiri. Nah, kemudian kita rename menjadi cover 2 misalnya. Cover 2. Setelah di cover 2, peletakan cover belakang ini nanti harus diletakkan di file atau teks yang paling terakhir. Tetapi di image ini harus kita tambahkan untuk menjadi cover belakang. Kita bisa klik kanan, add existing file, kita ambil, kita cek dulu propertiesnya kita. Nah, ini sudah JPEG, ekstensinya sudah JPEG. Kita ambil di sini. Nah, bisa sudah menjadi cover belakang. Nah, peletakannya harus diletakkan paling belakang sendiri. Kita bisa klik kanan, insert file. Tadi cover belakang diletakkan di belakang sendiri. Sudah. Yang perlu diperhatikan pada cover yang akan dijadikan cover belakang ini, kita masuk pada kode view-nya. Nah, kode view-nya yang akan dijadikan cover belakang adalah cover belakang. Kita cari mana tadi cover 2 tadi. Ini sudah saya ganti menjadi cover belakang. Ini pertama masih cover, ya, ini sudah menjadi cover belakang karena sudah diletakkan di belakang sendiri. Nah, itu untuk pembuatan cover, nanti kita bisa lihat. Nah, ini sudah diletakkan di sini. Ini kita ambil yang tadi cover 2, kita ke cover, kita ganti menjadi cover belakang. Kita lihat, ini cover depan, ini cover belakang. Sudah menggunakan cover belakang sebagai Selanjutnya, setelah pembuatan cover, kita akan membuat metadata editor. Saya cancel dulu, saya kembali ke sini dulu.
Metadata editor biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan atau mendeskripsikan tentang buku. Misalnya auditornya siapa, publishernya siapa, ataupun bahasanya.